Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita dari kelompok 2 dengan saya Mayang Tresnawati dan teman saya Syaharani Nurjannah akan menjelaskan chapter 10 yaitu mengenai akuisisi dan disposisi properti pabrik dan peralatan. Next. Jadi, properti pabrik dan peralatan didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Mereka diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Oleh karena itu, properti pabrik dan peralatan mencakup tanah, struktur bangunan, seperti kantor, pabrik, gudang, dan peralatan seperti mesin, furniture, dan perkakas. Karakteristik utama dari properti pabrik dan peralatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual kembali. Hanya aset yang digunakan dalam operasi bisnis normal yang diklasifikasikan sebagai properti pabrik dan peralatan. Misalnya, bangunan yang tidak digunakan lebih tepat diklasifikasikan secara terpisah sebagai investasi. Properti pabrik dan peralatan yang dimiliki untuk kemungkinan kenaikan harga diklasifikasikan sebagai investasi. Selain itu, aset tetap yang dimiliki untuk dijual atau dilepaskan diklasifikasikan dan dilaporkan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Pengembang atau subdivider tanah mengklasifikasikan tanah sebagai persediaan. Yang kedua, bersifat jangka panjang dan biasanya terdepresiasi. Properti pabrik dan peralatan menghasilkan layanan selama beberapa tahun. Perusahaan mengalokasikan biaya investasi dalam aset ini ke periode mendatang melalui biaya penyusutan berkala. Pengecualiannya adalah tanah yang disusutkan hanya jika terjadi penurunan nilai material, seperti hilangnya kesuburan lahan pertanian karena rotasi tanaman yang buruk, kekeringan, atau erosi tanah. Yang ketiga, mereka memiliki substansi fisik. Properti pabrik dan peralatan adalah aset berwujud yang ditandai dengan keberadaan atau substansi fisik. Ini membedakan mereka dari aset tidak berwujud seperti paten atau ya, seperti paten. Tidak seperti bahan mentah, properti pabrik dan peralatan tidak secara fisik menjadi bagian dari produk yang dimiliki untuk dijual kembali. Next run. Lalu, sebagian besar perusahaan menggunakan biaya historis sebagai dasar untuk menilai properti, pabrik, dan peralatan. Biaya historis mengukur kas atau harga setara kas untuk memperoleh aset dan membawanya ke lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk tujuan penggunaan. Perusahaan mengakui aset tetap ketika biaya aset dapat diukur dengan andal dan kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan. Secara umum, perusahaan melaporkan biaya berikut sebagai bagian dari properti, pabrik, dan peralatan. Yang pertama, ada harga pembelian atau harga beli, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi diskon dagang dan rabat. Misalnya, British Airways menunjukkan bahwa pesawat terbang dinyatakan pada nilai wajar, imbalan yang diberikan setelah mengimbangi kredit produksi. Lalu yang kedua, ada biaya yang dapat diatribusikan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan agar dapat digunakan dengan cara yang dimaksudkan oleh perusahaan. Misalnya, saat Skansa AB membeli alat berat dari Caterpillar, Skansa mengapitalisasi biaya pembelian, termasuk biaya pengiriman. Next. Nah, selanjutnya, perusahaan menilai properti, pabrik, dan peralatan pada periode berikutnya menggunakan metode biaya atau metode nilai wajar atau revaluasi. Perusahaan dapat menerapkan metode biaya atau nilai wajar untuk semua item properti, pabrik, dan peralatan
atau untuk satu kelas dari properti, pabrik, dan peralatan. Misalnya, perusahaan mungkin menilai tanah atau satu kelas aset setelah akuisisi menggunakan metode nilai wajar dan pada saat yang sama menilai bangunan dan peralatan atau kelas aset lainnya pada harga perolehan. Sebagian besar perusahaan menggunakan metode biaya lebih murah untuk digunakan karena biaya penilai tidak diperlukan. Selain itu, metode nilai wajar umumnya mengarah pada nilai aset yang lebih tinggi, yang berarti perusahaan melaporkan biaya penyusutan yang lebih tinggi dan laba bersih yang lebih rendah. Next. Selanjutnya ada biaya tanah. Semua pengeluaran dibuat untuk memperoleh tanah dan siap untuk dimakan. Nah, biaya tanah ini biasanya meliputi harga pembelian, biaya penutupan seperti hak atas tanah, biaya pengacara, dan biaya pencatatan. Lalu ada biaya grading, filling, draining, dan clearing. Lalu asumsi hak gadai, hipotek atau sitaan atas properti, dan perbaikan tanah tambahan yang memiliki umur tidak terbatas. Nah, misalnya ketika Aeon membeli tanah untuk tujuan membangun gedung. Aeon menganggap semua biaya yang dikeluarkan hingga penggalian gedung baru sebagai biaya tanah. Biaya bangunan harus mencakup semua pengeluaran yang terkait langsung dengan akuisisi atau konstruksinya. Biaya ini meliputi biaya material, tenaga kerja, dan overhead yang dikeluarkan selama konstruksi, dan biaya profesional dan izin bangunan. Umumnya, perusahaan mengkontrak pihak lain untuk membangun gedung mereka. Perusahaan menganggap semua biaya yang dikeluarkan, mulai dari penggalian hingga penyelesaian, sebagian dari biaya pembangunan. Secara umum, tanah adalah bagian dari properti, pabrik, dan peralatan. Namun, jika tujuan utama perolehan dan penguasaan tanah bersifat spekulatif, perusahaan lebih tepat mengklasifikasikan tanah tersebut sebagai investasi. Jika sebuah perusahaan real estate memiliki tanah untuk dijual kembali, ia harus mengklasifikasikan tanah tersebut sebagai persediaan. Penghapusan bangunan tua, pembersihan, perataan, dan penimbunan merupakan biaya tanah karena kegiatan ini diperlukan untuk mendapatkan tanah dalam kondisi sesuai peruntukannya. Aeon memerlukan setiap hasil dari menyiapkan tanah untuk penggunaan yang dimaksudkan, seperti tanda terima penyelamatan atas pembongkaran bangunan tua, atau penjualan kayu yang telah ditebang sebagai pengurangan harga tanah. Lalu, peningkatan dengan kehidupan yang terbatas, seperti jalan masuk pribadi, jalan setapak, pagar, dan tempat parkir dicatat sebagai perbaikan lahan dan disusutkan. Tanah yang diperoleh dan dimiliki untuk spekulasi diklasifikasikan sebagai investasi, dan tanah yang dimiliki oleh perusahaan real estate untuk dijual kembali harus diklasifikasikan sebagai inventaris. Secara umum, tanah adalah bagian properti pabrik dan peralatan. Namun, jika tujuan utama perolehan penguasaan tanah bersifat spekulatif tadi, perusahaan lebih tepat mengklasifikasikan tanah tersebut sebagai investasi. Next. Nah, selanjutnya ada biaya bangunan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, biaya bangunan harus mencakup semua pengeluaran yang terkait langsung dengan akuisisi atau konstruksinya. Biaya ini meliputi satu, biaya material, tenaga kerja, dan overhead yang dikeluarkan selama konstruksi, dan dua, biaya profesional dan izin bangunan. Umumnya, perusahaan mengontrak pihak lain untuk membangun gedung mereka. Perusahaan menganggap semua biaya yang dikeluarkan mulai dari penggalian hingga penyelesaian sebagai bagian dari biaya pembangunan. Ingatlah bahwa jika sebuah perusahaan membeli tanah dan bangunan tua di atasnya, maka biaya penghancuran dikurangi nilai sisa adalah biaya untuk menyiapkan tanah agar siap digunakan dan berhubungan dengan tanah daripada dengan gedung baru. Dengan kata lain, semua biaya untuk menyiapkan aset agar siap digunakan adalah biaya aset tersebut. Oleh karena itu, setiap biaya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung untuk menyiapkan bangunan agar siap digunakan tidak boleh dikapitalisasi. Misalnya biaya awal seperti biaya promosi terkait dengan pembukaan gedung atau kerugian operasional yang terjadi pada awalnya karena rendahnya penjualan. Tidak boleh dikapitalisasi juga.
Lalu biaya administrasi umum seperti biaya Departemen Keuangan tidak boleh dialokasikan ke biaya gedung. Selanjutnya ada biaya peralatan. Nah, istilah peralatan dalam akuntansi termasuk peralatan pengiriman, peralatan kantor, mesin, perabot, dan perlengkapan. Perabotan, peralatan pabrik, dan aset tetap serupa. Biaya aset tersebut termasuk harga pembelian, biaya pengiriman, dan penanganan yang dikeluarkan, asuransi atas peralatan selama transit, biaya pondasi khusus jika diperlukan, biaya perakitan dan pemasangan, dan biaya pelaksanaan uji coba. Setiap hasil dari penjualan barang yang diproduksi saat membawa peralatan ke lokasi dan kondisi untuk penggunaan yang dimaksudkan, atau seperti sampel yang dihasilkan saat pengujian peralatan, harus mengurangi biaya peralatan. Dengan demikian, biaya mencakup semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan menyiapkannya untuk digunakan. Next. Nah, kadang-kadang perusahaan membangun aset mereka sendiri. Menentukan biaya mesin tersebut dan aset tetap lainnya dapat menjadi masalah. Tanpa harga beli atau harga kontrak, perusahaan harus mengalokasikan biaya dan pengeluaran untuk sampai pada biaya aset yang dibangun sendiri. Bahan dan tenaga kerja langsung yang digunakan dalam konstruksi tidak menimbulkan masalah. Perusahaan dapat menelusuri biaya ini langsung ke pekerjaan dan pesanan material yang terkait dengan aset tetap yang dibangun. Perusahaan dapat menangani biaya overhead dengan salah satu dari dua cara berikut. Yang pertama, tidak membebankan overhead tetap ke biaya aset yang dibangun. Argumen utama untuk perlakuan ini adalah bahwa biaya overhead pada umumnya bersifat tetap. Akibatnya, pendekatan ini mengasumsikan bahwa perusahaan akan memiliki biaya yang sama terlepas dari apakah itu membangun aset atau tidak. Oleh karena itu, membebankan sebagian dari biaya overhead ke peralatan biasanya akan mengurangi biaya saat ini dan akibat melebih sajikan laba periode berjalan. Namun, perusahaan akan menetapkan biaya overhead variabel aset yang dibangun yang meningkat sebagai akibat dari konstruksi. Lalu yang kedua, tetapkan sebagian dari semua overhead untuk proses konstruksi. Pendekatan ini disebut pendekatan biaya penuh, mengasumsikan bahwa biaya melekat pada semua produk dan aset yang diproduksi atau dibangun. Di bawah pendekatan ini, sebuah perusahaan menetapkan sebagian dari semua biaya overhead ke proses konstruksi seperti pada produksi normal. Perusahaan menggunakan pelakuan ini secara ekstensif karena banyak yang percaya bahwa hal itu menghasilkan pencocokan biaya dengan pendapatan yang lebih baik. Jumlah pemborosan material, tenaga kerja, atau sumber daya lain yang tidak normal tidak boleh ditambahkan ke biaya aset. Next. Nah, selanjutnya di sini ada biaya bunga selama konstruksi. Akuntansi yang tepat untuk biaya bunga telah menjadi kontroversi lama. Ada 3 pendekatan yang telah disarankan untuk memperhitungkan bunga yang dikeluarkan dalam pembiayaan pembangunan, properti, pabrik, dan peralatan. Yang pertama, memanfaatkan biaya tanpa bunga selama konstruksi. Dalam pendekatan ini, bunga dianggap sebagai biaya pembiayaan dan bukan biaya konstruksi. Beberapa berpendapat bahwa jika perusahaan telah menggunakan pembiayaan ekuitas daripada utang, tidak akan menimbulkan biaya ini. Argumen utama yang menentang pendekatan ini adalah bahwa penggunaan uang tunai atau kas, apapun sumbernya, memiliki biaya bunga implisit terkait yang tidak boleh diabaikan. Lalu yang kedua, kapitalisasi hanya biaya bunga aktual yang dikeluarkan selama konstruksi. Pendekatan ini sebagian setuju dengan logika pendekatan kedua ini, bahwa bunga sama besarnya dengan biaya seperti tenaga kerja dan material. Tetapi pendekatan ini hanya mengkapitalisasi biaya bunga yang dikeluarkan melalui pembiayaan utang. Artinya tidak mencoba menentukan biaya pembiayaan ekuitas. Berdasarkan pendekatan ini, perusahaan tidak menggunakan pembiayaan utang akan memiliki aset dengan biaya yang lebih tinggi daripada perusahaan yang menggunakan pembiayaan ekuitas. Beberapa orang menganggap pendekatan ini tidak memuaskan karena mereka percaya bahwa
biaya suatu aset harus sama apakah itu dibiayai dengan uang tunai, utang, atau ekuitas. Lalu yang ketiga, biaya konstruksi dengan semua biaya dana yang digunakan. Apakah dapat diidentifikasi atau tidak, metode ini berpendapat bahwa biaya konstruksi harus mencakup biaya pembiayaan, baik tunai, utang, maupun ekuitas. Pendukungnya mengatakan bahwa semua biaya yang diperlukan untuk menyiapkan aset agar siap digunakan, termasuk bunga, adalah bagian dari biaya aset. Bunga, apakah aktual atau diperhitungkan, adalah biaya seperti tenaga kerja dan bahan. Kritik utama terhadap pendekatan ini adalah bahwa memperhitungkan biaya modal, ekuitas bersifat subjektif dan berada di luar kerangka sistem biaya historis. Next. Nah, selanjutnya untuk menerapkan pendekatan kapitalisasi bunga, perusahaan mempertimbangkan 3 item, yaitu aset yang memenuhi syarat, periode kapitalisasi, dan jumlah untuk kapitalisasi. Nah, aset yang memenuhi syarat untuk kapitalisasi biaya bunga termasuk aset dalam pembangunan untuk digunakan sendiri oleh perusahaan. Itu termasuk bangunan, pabrik, dan mesin besar, dan aset yang dimaksudkan untuk dijual atau disewakan yang dibangun atau diproduksi sebagai proyek terpisah. Misalnya pembangunan kapal atau real estate. Contoh aset yang tidak memenuhi syarat untuk kapitalisasi bunga adalah 1. Aset yang sedang digunakan atau siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya, dan 2. Aset yang tidak digunakan perusahaan dalam aktivitas pendapatannya dan yang tidak melakukan aktivitas yang diperlukan untuk buat mereka siap untuk digunakan. Contoh tipe kedua ini termasuk sisa tanah yang belum dikembangkan dan aset yang tidak digunakan karena usang, kelebihan kapasitas, atau perlu diperbaiki. Selanjutnya ada periode kapitalisasi. Nah, periode kapitalisasi adalah periode waktu di mana perusahaan harus mengkapitalisasi bunga. Dimulai ketika pengeluaran untuk aset sedang terjadi, aktivitas untuk menyiapkan aset untuk digunakan atau dijual sedang berlangsung, dan biaya bunga sedang terjadi. Dan berakhir ketika aset secara substansial telah selesai dan siap untuk digunakan. Selanjutnya, untuk jumlah bunga untuk dikapitalisasi terbatas pada biaya bunga aktual yang lebih rendah yang terjadi selama periode tersebut atau bunga yang dapat dihindari. Bunga yang dapat dihindari adalah jumlah biaya bunga selama periode yang secara teoritis dapat dihindari perusahaan jika tidak melakukan pengeluaran untuk aset tersebut. Untuk menerapkan konsep bunga yang dapat dihindari, perusahaan menentukan jumlah bunga potensial yang dapat dikapitalisasi dalam periode akuntansi dengan mengalihkan suku bunga yang sesuai dengan akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk aset kualifikasian selama periode tersebut. Next. Lalu, dalam menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang, perusahaan menimbang pengeluaran konstruksi dengan jumlah waktu atau bagian dari tahun atau periode akuntansi yang dapat menimbulkan biaya bunga atas pengeluaran tersebut. Next. Nah, sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Handren Group memutuskan untuk membangun gudang yang diperkirakan membutuhkan waktu 17 bulan untuk diselesaikan mulai tahun 2019. Perusahaan melakukan pembayaran berikut kepada kontraktor pada tahun 2019, yaitu sebesar 240.000 pada 1 Maret, lalu 480.000 pada 1 Juli, dan 360.000 pada 1 November. Perusahaan menghitung rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 seperti ilustrasi yang ditunjukkan. Capitalization period ini maksudnya tuh bulan antara tanggal pengeluaran dan tanggal kapitalisasi bunga berakhir atau akhir tahun, mana yang lebih dulu. Nah, dalam hal ini itu 31 Desember hitungannya. Terus, untuk menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang, Handren menimbang pengeluaran dengan jumlah waktu yang dapat menimbulkan biaya bunga pada masing-masing pengeluaran. Untuk pengeluaran 1 Maret, Handren mengaitkan biaya bunga 10 bulan dengan pengeluaran tersebut. Untuk pengeluaran pada tanggal 1 Juli,
Hanya dikenakan biaya bunga selama 6 bulan. Untuk pengeluaran yang dilakukan pada tanggal 1 November, perusahaan hanya menanggung beban bunga selama 2 bulan. Next. Dan selanjutnya, perusahaan mengikuti prinsip-prinsip ini dalam memilih suku bunga yang sesuai untuk diterapkan pada akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang. Yang pertama, untuk porsi akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang yang kurang dari atau sama dengan setiap jumlah yang dipinjam secara khusus untuk membiayai penggunaan aset, menggunakan tingkat bunga yang terjadi pada pinjaman tertentu. Dan yang kedua, untuk porsi akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang yang lebih besar daripada utang yang timbul secara khusus untuk membiayai konstruksi aset, menggunakan rata-rata tertimbang dari suku bunga yang terjadi pada semua utang lainnya selama periode tersebut. Next. Lalu di sini ada contoh perhitungan tingkat kapitalisasi atau tingkat bunga rata-rata tertimbang untuk utang yang lebih besar daripada jumlah yang dikeluarkan secara khusus untuk membiayai pembangunan aset. Terus di sini ada juga cara capitalization rate-nya, yaitu dengan cara membagi total interest bagi sama total principal. Dan hasilnya itu 8,25%. Next run. Selanjutnya di sini juga ada contoh komprehensif. Jadi pada tanggal 1 November 2018, Shell Company mengontrak Pavier Construction untuk membangun gedung seharga 1.400.000 di atas tanah seharga 100.000. Dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Shell melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama tahun 2019. Next run. Lalu di sini dijelasin juga kalau si Payfair Construction ini menyelesaikan bangunan dan siap untuk ditempati pada tanggal 31 Desember. Lalu si Shell memiliki utang berikut pada tanggal 31 Desember 2019. Di sini ada hutang konstruksi tertentu, terus juga ada hutang lainnya. Nah, kita disuruh hitung rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran untuk 2019. Next. Jadi, ini rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran untuk 2019. Jadi, tadi kan 1 Januari, itu dia bayar 210. Dan current year capitalization-nya itu 12/12. Terus untuk Maret, itu dia bayar 300.000. 1 Mei 540 dan pada tanggal 31 Desember itu 450. Itu semua dikali sama current year capitalization period-nya. Kita dapat weighted average accumulated expenditures. Oke, next. Terus ini untuk menghitung bunga yang dapat dihindari. Jadi yang tadi weighted average accumulated expenditure itu dikali sama interest rate-nya. Interest rate-nya itu yang ada di soal buat yang construction note. Tapi buat yang capitalization rate-nya itu kita harus hitung dulu. Nah, di bawah ini ada cara ngitungnya, yaitu total interest dibagi sama total principal. Dapat dari yang 10% itu buat 5 years note sama 12% buat 10 years bonds. Dan hasilnya itu 11,04%. Terus itu baru deh kita kaliin accumulated expenditures-nya tadi dikali interest rate, hasilnya baru kita dapat avoidable interest besar 228. Next. Terus ini buat ngitung biaya bunga aktual yang memiliki jumlah bunga maksimum yang dapat dikapitalisasi selama 2019. Jadi tadi kan si Syara itu punya utang-utang tuh.
Nah, berarti yang construction note itu yang 15% untuk level 3 tahun. Sebesar 750.000. Jadi 750.000 dikali 0,15. Terus yang buat 10% wesel bayar 5 tahun, itu berarti sebesar 550.000, berarti 550.000 dikali 0,10, hasilnya 55.000. Terus buat 12% obligasi 10 tahun, itu sebesar 600.000, berarti 600.000 dikali 0,12, hasilnya 72.000. Terus itu di total dan hasilnya itu 239.500. Nah, biaya bunga yang dikapitalisasi Syara lebih rendah dari 228 yang tadi ada di slide sebelumnya sebagai bunga yang dapat dihindari, dan si 239.500 ini sebagai bunga sebenarnya. Next. Lalu si Shala mencatat entry jurnal. Nah, di entry jurnalnya ini pada tanggal 1 Januari, dulunya tanah sebesar 100.000, bangunan taucip sebesar 110 di debit, dan uang tunainya di kredit. Terus sampai di tanggal 1 Maret, 1 Mei, dan 31 Desember. Terus pada tanggal 31 Desember 2019, Salam mengungkapkan jumlah bunga yang dikapitalisasi baik sebagai bagian dari laporan laba rugi atau dalam catatan yang menyertai laporan keuangan. Jadi di ilustrasi 10.7 itu merupakan bunga berkapitalisasi yang dilaporkan dalam pendapatan pernyataan. Terus yang ilustrasi 10.8 itu bunga berkapitalisasi yang diungkapkan dalam catatan. Jadi catatannya itu bunga yang dikapitalisasi selama tahun 2019. Total biaya bunganya adalah 239.500, di mana 120.228 dikapitalisasi dan 119.272 dibebankan ke beban. Tingkat kapitalisasi yang digunakan adalah 11,04%. Next. Selanjutnya, kita akan membahas isu khusus terkait kapitalisasi bunga. Jadi, dua masalah yang terkait dengan kapitalisasi bunga patut mendapat perhatian khusus. Itu yang pertama ada pengeluaran untuk tanah, dan yang kedua itu ada pendapatan bunga. Ketika sebuah perusahaan membeli tanah dengan maksud mengembangkannya untuk penggunaan tertentu, biaya bunga yang terkait dengan pengeluaran tersebut memenuhi syarat untuk kapitalisasi bunga. Jika membeli tanah sebagai tempat untuk suatu bangunan, seperti tempat pabrik, biaya bunga yang dikapitalisasi selama periode konstruksi adalah bagian dari biaya pabrik, bukan tanah. Sebaliknya, jika perusahaan mengembangkan tanah untuk penjualan kafling, maka biaya bunga yang dikapitalisasi dimasukkan sebagai bagian dari harga perolehan tanah yang dikembangkan. Namun, seharusnya tidak mengkapitalisasi biaya bunga yang terlibat dalam pembelian tanah yang dimiliki untuk spekulasi karena aset tersebut siap untuk penggunaan yang dimaksudkan. Perusahaan sering meminjam uang untuk membiayai pembangunan aset. Nah, mereka sementara menginvestasikan kelebihan dana pinjaman dalam sekuritas berbunga sampai mereka membutuhkan dana untuk membayar konstruksi. Selama tahap awal konstruksi, pendapatan bunga yang diperoleh dapat melebihi biaya bunga yang timbul dari dana pinjaman. Lalu, haruskah perusahaan mengimbangi pendapatan bunga dengan biaya bunga saat menentukan jumlah bunga yang akan dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya konstruksi aset? IFRS mensyaratkan bahwa pendapatan bunga yang diperoleh dari pinjaman tertentu harus mengimbangi biaya bunga yang dikapitalisasi. Alasannya adalah bahwa pendapatan bunga yang diperoleh dari pinjaman tertentu berhubungan langsung dengan biaya bunga yang timbul dari pinjaman tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Syaharani Nurjana. Selanjutnya ada penilaian properti pabrik dan peralatan. Seperti aset lainnya, perusahaan harus mencatat aset tetap pada nilai wajar dari apa yang mereka serahkan atau pada nilai wajar dari aset yang diterima.
yang mana yang lebih jelas. Namun, proses akuisisi aset terkadang mengaburkan nilai wajar. Misalnya, jika sebuah perusahaan membeli tanah dan bangunan secara bersamaan dengan satu harga, bagaimana cara perusahaan menentukan nilai terpisah untuk tanah dan bangunan tersebut? Nah, yang pertama itu ada diskon tunai. Ada dua sudut pandang tentang pertanyaan ini. Salah satu pendekatan menganggap diskon diambil atau tidak sebagai pengurangan biaya aset. Alasan untuk pendekatan ini adalah bahwa biaya sebenarnya dari aset adalah uang tunai atau harga setara kas dari aset tersebut. Selain itu, beberapa orang berpendapat bahwa ketentuan diskon tunai sangat menarik sehingga kegagalan untuk menerimanya menunjukkan kesalahan manajemen atau ketidakefisienan. Sehubung dengan pendekatan kedua, para pendukungnya berpendapat bahwa kegagalan untuk mengambil diskon tidak harus selalu dianggap sebagai kerugian. Persyaratan mungkin tidak menguntungkan atau mungkin tidak bijaksana bagi perusahaan untuk mengambil diskon. Saat ini perusahaan menggunakan kedua metode tersebut, meskipun sebagian besar lebih memilih metode yang pertama. Terus selanjutnya ada kontrak pembayaran ditangguhkan. Perusahaan sering membeli aset tetap dengan kontrak kredit jangka panjang menggunakan wesel, hipotek, obligasi, atau kewajiban peralatan. Untuk mencerminkan biaya dengan tepat, perusahaan memperhitungkan aset yang dibeli pada kontrak kredit jangka panjang pada nilai sekarang dari imbalan yang dipertukarkan antara pihak-pihak yang berkontrak pada tanggal transaksi. Selanjutnya ada lamsam pembelian. Masalah khusus dalam menilai aset tetap muncul ketika perusahaan membeli sekelompok aset dengan harga lump sum tunggal. Ketika situasi umum ini terjadi saat perusahaan mengalokasikan total biaya di antara berbagai aset berdasarkan nilai wajar relatifnya. Asumsinya adalah bahwa biaya akan bervariasi secara langsung dengan nilai wajar. Ini adalah prinsip yang sama yang diterapkan perusahaan untuk mengalokasikan biaya lamsam di antara item persediaan yang berbeda. Selanjutnya ada penerbitan saham. Ketika perusahaan memperoleh properti dengan menerbitkan sekuritas seperti saham biasa, nilai pari atau yang dinyatakan dari saham tersebut gagal mengukur biaya properti dengan tepat. Jika perdagangan saham aktif, harga pasar saham yang diterbitkan merupakan indikasi yang wajar dari biaya properti yang diperoleh. Saham adalah ukuran yang baik dari harga setara kas saat ini. Selanjutnya ada pertukaran aset non-moneter. Akuntansi yang tepat untuk pertukaran aset non-moneter seperti properti, pabrik, dan peralatan masih kontroversial. Beberapa orang berpendapat bahwa perusahaan harus memperhitungkan jenis pertukaran ini berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima, dengan keuntungan atau kerugian yang diakui. Yang lain percaya bahwa mereka harus memperhitungkan pertukaran berdasarkan jumlah tercatat atau nilai buku dari aset yang diserahkan, tanpa mengakui keuntungan atau kerugian. Yang lain lebih menyukai pendekatan yang mengakui kerugian dalam semua kasus tetapi menunda keuntungan dalam situasi khusus. Biasanya perusahaan memperhitungkan pertukaran aset non-moneter berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima. Dengan demikian, perusahaan harus segera mengakui setiap keuntungan atau kerugian di bursa. Alasan pengakuan segera adalah bahwa sebagian besar transaksi memiliki substansi komersial dan karena itu keuntungan dan kerugian harus diakui. Selanjutnya ada pengertian substansi komersial. Sebagaimana ditunjukkan sebelumnya, nilai wajar adalah dasar untuk mengukur aset yang diperoleh dalam pertukaran non-moneter jika transaksi tersebut memiliki substansi komersial. Pertukaran memiliki substansi komersial jika arus kas masa depan berubah sebagai akibat dari transaksi. Artinya, jika posisi ekonomi kedua pihak berubah, transaksi tersebut memiliki substansi komersial. Selanjutnya ada pertukaran situasi rugi atau memiliki substansi komersial. Ketika perusahaan mempertukarkan aset non-moneter dan mengalami kerugian, perusahaan mengakui kerugian tersebut
jika pertukaran tersebut memiliki substansi komersial. Alasan perusahaan tidak boleh menilai aset lebih dari harga setara kasnya. Jika kerugian ditangguhkan, aset akan dilebih-lebihkan. Oleh karena itu, perusahaan segera mengakui kerugian apakah pertukaran tersebut memiliki substansi komersial atau tidak. Selanjutnya ada ilustrasi pemrosesan informasi PE menukar mesin bekasnya dengan model baru di Jarrod Business Solution NV. Pertukaran memiliki substansi komersial. Mesin bekas memiliki nilai buku 8.000 euro, biaya awal 12 euro dikurangi 4.000 euro dengan akumulasi penyusutan, dan nilai wajar 6.000 euro. Daftar model baru untuk 16 euro. Jarrod memberi pemrosesan informasi tunjangan tukar tambah sebesar 9.000 euro untuk mesin bekas. Pemrosesan informasi menghitung biaya aset baru sebagai berikut. Tadi list price untuk mesin barunya itu 16.000, dikurangin trade-in allowance for use mesin itu 9.000, jadi dikurang jadi cash payment due-nya 7.000. Terus fair value untuk penggunaan mesinnya itu 6.000, jadi cost of new mesinnya ditambah sebesar 13.000 euro. Selanjutnya ada ilustrasi lanjutan dari ilustrasi sebelumnya, itu pemrosesan informasi mencatat transaksi sebagai berikut. Peralatannya 13.000, akumulasi penyusutan peralatan 4.000, kerugian karena pembuangan peralatan 2.000, peralatannya 12.000. Uang tunainya 7.000. Jadi untuk computation-nya itu fair value of use mesinnya 6.000, terus pengurang dari nilai buku penggunaan mesinnya 8.000, jadi dia mengalami kerugian karena fair value-nya book value-nya lebih besar daripada fair value penggunaan mesin. Jadi dia mengalami kerugian disposal use mesin sebesar 2.000. Selanjutnya ada pertukaran situasi keuntungan atau memiliki substansi komersial. Sekarang mari kita mempertimbangkan situasi di mana pertukaran non-moneter memiliki substansi komersial dan keuntungan yang direalisasikan. Dalam kasus seperti itu, perusahaan biasanya mencatat biaya perolehan aset non-moneter yang dipertukarkan dengan aset non-moneter lainnya pada nilai wajar aset yang diserahkan, dan segera mengakui keuntungan. Perusahaan harus menggunakan nilai wajar aset yang diterima hanya jika terbukti lebih jelas daripada nilai wajar aset yang diserahkan. Selanjutnya ada ilustrasi Interstate Transportation Company menukar sejumlah truk bekas plus uang tunai dengan semi-truk. Truk bekas memiliki nilai buku gabungan sebesar $42.000, biayanya $64.000 dikurangi akumulasi penyusutan $22.000. Agen pembelian Interstate yang berpengalaman di pasar barang bekas menunjukkan bahwa truk bekas memiliki nilai pasar wajar sebesar $49.000. Selain truk, Interstate harus membayar tunai $11.000 untuk semi-truk. Interstate menghitung biaya semi-truk sebagai berikut. Tadi fair value of trucks exchange-nya itu 49.000. Karena menunjukkan tadi di informasinya truk bekas memiliki nilai wajar 49.000. Terus cash paid-nya Interstate harus membayar uang tunai 11.000, jadi cost of semi-truk-nya sebesar $60.000. Selanjutnya ada ilustrasi antar negara mencatat transaksi pertukaran sebagai berikut. Itu truk semi 60.000, akumulasi penyusutan truk 22.000, truk bekas 64.000, keuntungan dari pembuangan truk 7.000, dan uang tunai 11.000. Terus kita menghitung fair value-nya tadi 49.000 dari sebelumnya. Terus cost of use truk-nya itu
64.000, terus dikurang akumulasi depresiasi sebesar 22.000, jadi nilai buku truknya itu 42.000. Terus dia mengalami keuntungan disposal of used trucks dari fair value of used trucks dikurang book value of used trucks, jadi dia mengalami keuntungan sebesar $7.000. Terus selanjutnya ada diasumsikan bahwa pertukaran perusahaan transportasi antar negara tidak memiliki substansi komersial. Artinya, posisi ekonomi interstate tidak berubah secara signifikan akibat pertukaran ini. Dalam kasus interstate menangguhkan keuntungan sebesar 7.000 dan mengurangi basis semi-truk. Selanjutnya ada ilustrasi antar negara yang tadi mencatat transaksi pertukaran sebagai berikut. Ini informasinya sama kayak sebelumnya. Terus fair value of semi-truknya itu 60.000. Less gain deferred-nya itu 7.000. Basis of semi-truknya itu dikurang jadi sebesar 53.000. Book value of atau bisa dihitung juga book value-nya tadi sebesar 42.000 plus cash paid-nya 11.000. Dia basis of semi-truknya sebesar 53.000. Jadi jumlahnya sama. Selanjutnya ringkasan pengakuan laba rugi pertukaran aset non-moneter. Nah, tadi itu hitung total keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut, jumlahnya sama dengan selisih antara nilai wajar aset yang diserahkan dan nilai buku aset yang diserahkan. Yang A itu jika pertukaran memiliki substansi komersial, akui seluruh keuntungan atau kerugian. Yang B jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Terus perusahaan mengungkapkan dalam laporan keuangan mereka pertukaran non-moneter selama suatu periode. Pengungkapan tersebut menunjukkan sifat dari transaksi metode akuntansi untuk aset yang dipertukarkan dan keuntungan atau kerugian yang diakui di bursa. Selanjutnya ada hibah pemerintah. Banyak perusahaan menerima hibah pemerintah. Hibah pemerintah adalah bantuan yang diterima dari pemerintah dalam bentuk transfer sumber daya kepada perusahaan imbalan atas kepatuhan masa lalu atau masa depan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan aktivitas operasi perusahaan. Dengan kata lain, hibah pemerintah seringkali berupa beberapa jenis aset seperti uang tunai, sekuritas, properti, pabrik dan peralatan, atau penggunaan fasilitas yang diberikan sebagai subsidi kepada perusahaan. Hibah pemerintah juga jadi ketika hutang diampuni atau pinjaman diberikan kepada perusahaan dengan tingkat bunga di bawah pasar. Masalah akuntansi utama dengan hibah pemerintah adalah untuk menentukan metode yang tepat akuntansi untuk transfer ini pada pembukuan perusahaan dan bagaimana mereka harus disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada contoh hibah pemerintah. Yang pertama ada hibah untuk peralatan lab Spektrum AG menerima subsidi 500.000 euro dari pemerintah untuk membeli peralatan lab pada 2 Januari 2019. Biaya peralatan lab adalah 2 juta euro, memiliki masa manfaat 5 tahun dan disusutkan pada dasar garis lurus. IFRS memungkinkan AG untuk mencatat hibah ini dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama ada pendapatan hibah yang ditangguhkan kredit untuk subsidi dan mengamortisasi pendapatan hibah yang ditangguhkan selama periode 5 tahun. Yang kedua ada kredit peralatan lab untuk subsidi dan menyusutkan jumlah ini selama periode 5 tahun. Selanjutnya ada contoh hibah untuk peralatan jika Spektrum memiliki untuk mencatat pendapatan yang ditangguhkan sebesar 500.000 euro, ia mengamortisasi jumlah ini selama periode 5 tahun menjadi pendapatan 100.000 euro per tahun. Dampak terhadap laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah yang pertama itu ada non-current aset, equipment dikurang akumulasi depresiasi. Jadi equipment-nya itu ada $1.600.000.
euro. Non-current liabilities deferred grant revenue-nya 300, current liabilities deferred grant revenue-nya 100.000 euro. Terus income statement grant revenue for the year-nya 100.000, depreciation expense for the year-nya 400.000. Jadi net income loss effect dia mengalami kerugian sebesar 300.000. Terus selanjutnya ada hibah untuk peralatan lab jika Spektrum memilih untuk mengurangi biaya peralatan lab. Spektrum melaporkan peralatan sebesar 1.500.000 itu dari 2 juta dikurang 500.000 dan menyusutkan jumlah ini selama periode 5 tahun. Dampak terhadap laporanku pada tanggal 31 Desember 2019 adalah tadi 1.500.000 dikurang akumulasi depresiasi 300, totalnya jadi 1.200.000. Nah, depreciation expense for the year-nya 300.000. Terus contoh 2, hibah untuk kerugian masa lalu. Flyaway Airlines setelah mengalami kerugian operasional yang besar selama 5 tahun terakhir. Kota Plentyville tidak ingin kehilangan layanan penerbangan dan karena itu setuju untuk memberikan hibah tunai sebesar $1 juta kepada maskapai penerbangan untuk membayar krediturnya sehingga dapat melanjutkan layanan. Karena hibah diberikan untuk membayar jumlah yang terhutang kepada kreditur atas kerugian masa lalu, Flyaway Airlines harus mencatat pendapatan pada periode penerimaannya. Nah, untuk menjurnalnya, itu uang tunai didebet sebesar 1 juta dan pendapatan hibah dikredit sebesar 1 juta. Jika kondisi menunjukkan bahwa Flyaway harus memenuhi beberapa kewajiban di masa depan, maka adalah tepat untuk mengkredit pendapatan hibah yang ditangguhkan dan mengamortisasinya selama periode yang sesuai di masa depan. Selanjutnya ada contoh 3, hibah untuk biaya pinjaman. Flyaway Kota Puerto Aloa mendorong perusahaan teknologi tinggi TechSmart untuk memindahkan pabriknya ke Puerto Aloa. Kota tersebut telah setuju untuk memberikan pinjaman tanpa tabungan sebesar 10 juta dengan pinjaman yang dibayarkan pada akhir 10 tahun dengan ketentuan bahwa TechSmart akan mempekerjakan setidaknya 50% dari tenaga kerjanya dari komunitas Puerto Aloa selama 10 tahun ke depan. Tingkat pinjaman tambahan TechSmart adalah 9%, nilai sekarang dari hutang pinjaman masa depan $10 juta. Itu adalah 6.499.300 dari 10.000 juta dikali 0,64993 dengan bunganya 9% untuk tahun periodenya 5 tahun. Ayat jurnal untuk mencatat pinjaman adalah sebagai berikut. Dia mendebet uang tunai atau cash sebesar 6.499.300 dan wesel bayar di kredit sebesar 6.499.300. Selanjutnya ada selain itu dengan menggunakan pendekatan pendapatan yang ditangguhkan, perusahaan mencatat hibah sebagai berikut, itu dari 10 juta dikurang 6.499.300, dia mendebet uang tunai sebesar 3.500.700 dengan mengkredit pendapatan hibah ditangguhkan 3.500.700. Terus TechSmart kemudian menggunakan tingkat bunga efektif untuk menentukan beban bunga sebesar 584.937 dolar. Itu dari 9% dikali 6,499.300 pada tahun pertama. Perusahaan juga menurunkan pendapatan hibah yang ditangguhkan dan meningkatkan pendapatan hibah sebesar 584.937. Akibatnya, beban bersih yang terkait dengan pinjaman adalah 0 di setiap tahun. Selanjutnya ada biaya setelah akuisisi. Setelah memasang aset pabrik dan menyiapkan untuk
digunakan, perusahaan mengeluarkan biaya tambahan yang berkisar dari perbaikan biasa hingga penambahan yang signifikan. Masalah utama adalah mengalokasikan biaya ini ke periode waktu yang tepat. Dalam menentukan bagaimana biaya harus dialokasikan setelah akuisisi, perusahaan mengikuti kriteria yang sama yang digunakan untuk menentukan biaya awal properti, pabrik, dan peralatan. Artinya, mereka mengakui biaya akuisisi sebagai aset ketika biaya tersebut dapat diukur dengan andal dan kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan atau bukti manfaat ekonomi masa depan akan mencakup peningkatan dalam 1. Masa manfaat, 2. Jumlah produk yang dihasilkan, dan 3. Kualitas produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada biaya setelah akuisisi itu. Yang pertama ada penambahan atau tambahan, itu dapat menambah atau memperluas aset yang ada. Yang kedua ada perbaikan dan penggantian, itu penggantian aset yang lebih baik atau serupa dengan aset yang sudah ada. Yang ketiga ada penataan ulang atau penyusunan kembali dan reorganisasi. Itu perpindahan aset dari satu lokasi ke lokasi lain. Terakhir ada perbaikan, yaitu pengeluaran yang memelihara aset dalam kondisi untuk operasi. Selanjutnya ada disposisi properti pabrik dan peralatan. Sebuah perusahaan dapat menghentikan aset pabrik secara sukarela atau melepaskannya melalui penjualan, pertukaran, konversi paksa, atau pengabaian. Terlepas dari jenis pelepasannya, penyusutan harus dilakukan hingga tanggal pelepasan. Kemudian perusahaan harus menghapus semua akun yang terkait dengan aset yang dihentikan. Umumnya nilai buku aset tetap tertentu tidak sama dengan nilai pelepasannya. Akibatnya, keuntungan atau kerugian berkembang. Alasannya, penyusutan adalah perkiraan alokasi biaya dan bukan proses penilaian. Keuntungan atau kerugian sebenarnya merupakan koreksi laba bersih untuk tahun-tahun di mana perusahaan menggunakan aset tetap tersebut. Perusahaan harus melaporkan keuntungan atau kerugian atas pelepasan aset tetap dalam laporan laba rugi bersama dengan hal-hal lain dari aktivitas bisnis biasa. Namun jika dijual, ditinggalkan, dipisahkan, atau dibuang dari operasi komponen bisnis, maka hasilnya harus dilaporkan secara terpisah di bagian operasi yang dihentikan dari laporan laba rugi. Artinya, perusahaan harus melaporkan setiap keuntungan atau kerugian dari pelepasan komponen bisnis dengan hasil terkait dari operasi yang dihentikan. Selanjutnya ada ilustrasi Barrett Group mencatat penyusutan mesin seharga 18.000 sehingga selama 9 tahun dengan tarif 1.200 per tahun. Jika mesin tersebut dijual pada pertengahan tahun ke-10 seharga 7.000, Barrett mencatat penyusutan hingga tanggal penjualan sebagai berikut. Itu penyusutannya, beban penyusutan 1.200 dikali 12. Jadi sejumlah 600 di debit dan mengkredit akumulasi penyusutan mesin dengan dengan total yang sama 600 di kredit. Selanjutnya ada Barrett Group mencatat penyusutan mesin seharga 18.000 selama 9 tahun dengan tarif 1.200 per tahun. Jika menjual mesin di pertengahan tahun ke-10 seharga 7.000, Barrett mencatat penyusutan hingga tanggal penjualan. Catatlah ayat jurnal untuk mencatat penjualan aset. Nah, karena kita menjual aset dan akan menerima uang tunai. Jadi, kita mendebit uang tunai sebesar 7.000 dan akumulasi penyusutan mesinnya berkurang di debit sebesar 11.400, mesinnya karena dijual jadi berkurang di kredit sebesar 18.000 dan keuntungan pembuangan mesin itu kita mendapatkan 400.000. Nilai buku mesin pada saat penjualan adalah 6.600.000. Itu dari 18.000 dikurang 11.400 karena mesin dijual seharga 7.000. Jadi jumlah keuntungan penjualan adalah 400. Itu dari 7.000 dikurang 6.600. Selanjutnya ada konversi tidak sukarela. Terkadang layanan aset dihentikan melalui beberapa jenis konversi paksa seperti kebakaran, banjir, pencurian, atau penghukuman. Perusahaan melaporkan perbedaan antara jumlah yang dipulihkan, misalnya dari putusan hukuman atau pemulihan asuransi. Jika ada dan nilai buku aset sebagai keuntungan atau kerugian, mereka memperlakukan keuntungan atau kerugian ini seperti jenis disposisi lainnya. Selanjutnya ada ilustrasi dari Camel Transport Corp.
Corporation harus menjual pabrik yang terletak di properti perusahaan yang berdiri tepat di jalur jalan raya antar negara bagian UNTA menerima 500.000 yang secara substansial melebihi nilai buku tanah $150.000 dan nilai buku tabungan $100.000, biaya $300.000 dikurangi akumulasi penyusutan $200.000. Jadi UNTA memberi entry sebagai berikut: uang tunai 500.000 di debit dan akumulasi penyusutan gedung di debit sebesar 200.000, bangunan di kredit 300.000, tanah di kredit 150.000, dan keuntungan pelepasan aset tanaman. Keuntungan pelepasan harus dilaporkan dalam penghasilan dan beban lain-lain pada laporan laba rugi dan bukan sebagai pendapatan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran putusan penghukuman atau pemulihan asuransi, piutang dicatat sebesar seharga setara kas. Beberapa menolak pengakuan keuntungan atau kerugian dalam konversi paksa tertentu. Misalnya, pemerintah sering mengutuk hutan atau Taman Nasional. Perusahaan kertas yang memiliki hutan ini harus memperlaporkan keuntungan atau kerugian atas hukuman tersebut. Namun, beberapa perusahaan berpendapat bahwa tidak ada keuntungan atau kerugian yang harus dilaporkan karena mereka harus segera mengganti lahan hutan yang rusak sehingga berada dalam posisi ekonomi yang sama seperti sebelumnya. Masalahnya adalah apakah penghukuman dan pembelian selanjutnya harus dilihat sebagai satu atau dua transaksi. IFRS mengharuskan keuntungan atau kerugian dilaporkan dalam situasi ini karena konversi dipandang sebagai dua transaksi, yaitu pelepasan dan peristiwa selanjutnya. Selanjutnya ada soal latihan yang akan dijelaskan oleh Maya. Oke, jadi kita akan membahas soal S9.3. Nih, di soal S9.3 itu menjelaskan tentang LCNRT. Jadi di sini perusahaan Sedato mengikuti praktik penetapan harga inventarisnya di LCNRT berdasarkan item individual. Jadi di tabelnya ini ada item, nomor item, ada quantity, ada cost per unit, ada estimasi selling price, ada cost to complete and sell. Nah, kita disuruh dari informasi di atas tentukan jumlah persediaan perusahaan Sedato. Next slide. Nah, jadi kita cara menjawabnya itu yang pertama kita cari dulu sih NRT-nya ini. Nah, NRT itu cara nyarinya kan dari estimasi selling price-nya dikurang sama cost to complete and sell. Nih, jadi di yang item nomor 1320 itu kan estimasi selling price-nya 450 dikurang sama cost to complete and sell-nya 1,60. Jadinya 2,90. Nah, itu berlaku juga buat semua nomor item mulai dari 1333 sampai 1626. Lalu habis itu ada LCNRT-nya sama kayak tadi NRT-nya, terus ada quantity yang tadi udah dikasih tahu di soal. Nah, jadi kita udah gampang ngitung si final inventory value-nya. Nah, final inventory value-nya itu cara nyarinya quantity dikali sama si NRV. Jadinya yang misalnya yang di 1320 di nomor item 1320 itu final inventory value-nya dapat dari 1.200 dikali sama 2,90. Hasilnya 3.480. Terus begitu juga dengan 1333 itu final inventory value-nya dapat dari 900 dikali sama 2,40. Hasilnya 2.160. Itu semua sama step-nya sampai di nomor item yang 1626. Di situ kalau udah ketemu semua final inventory value-nya kita jumlahin. Jadi jumlah final inventory value-nya dari nomor item 1320 sampai 1626 itu sebesar 21.565.000. Oke, next. Selanjutnya dijelaskan oleh Rani.
Selanjutnya ada latihan E9.8, LO2, Valuation at Net Realizable Value, MT-HOREB, alpaka company memiliki kawanan 150 alpaka. Alpaka dicukur sekali seperempat untuk memanen wool alpaka yang sangat berharga yang digunakan dalam sweater designer. Gunung Horeb memiliki informasi berikut. Maksudnya Mountain Horeb. Terus di situ ada tabel informasinya. Apakah nilai tercatat sama dengan nilai realisasi bersih 1 Juli 2019 sebesar $120 dan perubahan nilai wajar karena pertumbuhan dan perubahan harga 7.700, penurunan nilai wajar akibat panen 975, wool alpaka dipanen selama kuartal pertama pada nilai realisasi bersih $13.000. Nah, untuk instruksinya itu, yang pertama ada siapkan entry jurnal aset biologis MT-HOREB atau kawanan alpaka untuk kuartal pertama. Siapkan entry jumlah untuk wool alpaka yang dipanen pada kuartal pertama. Siapkan entry jurnal ketika wool alpaka dijual seharga 14.500. Diskusikan secara singkat dampak terhadap pendapatan dari peristiwa berikut yang terkait dengan aset biologis alpaka. Yang pertama, apakah betina melahirkan bayi alpaka dan alpaka yang lebih tua hanya dapat dicukur sekali setiap 3 bulan karena iritasi yang disebabkan oleh pencukuran berulang selama hidupnya. Untuk menjawab yang A itu jurnalnya aset biologis atau alpaka pencukuran sebesar 6.725 dari 7.700 dikurang 975 di debit dan mengkredit keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasi atau pendapatan atau penghasilan sebesar 6.725 di kredit. Nah, yang kedua, yang B itu mendebet persediaan wool sebesar 13.000. Tadi untuk yang menyiapkan entry jurnal untuk wool alpaka yang dipanen pada kuartal pertama. Nah, itu jurnalnya ngedebit persediaan wool sebesar 13.000 dan mengkredit keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasi atau penghasilan sebesar 13.000. Yang C itu menyiapkan entry jurnal ketika wool alpaka dijual seharga 14.500. Nah, karena dia menjual alpaka sebesar 14.500, dia mendebet kas sebesar 14.500 dan harga pokok penjualannya 13.000, wool inventaris dikredit 13.000, pendapatan penjualannya dikredit sebesar 14.500. Nah, yang D, yang pertama, apakah betina melahirkan bayi alpaka? Itu kelahiran bayi alpaka dapat menghasilkan keuntungan pada pengakuan awal aset biologis. Nah, yang kedua, alpaka yang lebih tua hanya dapat dicukur sekali setiap 3 bulan karena iritasi yang disebabkan oleh pencukuran berulang selama hidupnya. Itu kerugian dapat terjadi karena nilai wajar alpaka yang lebih tua kemungkinan akan menurun karena pemotongan lebih terbatas dibandingkan dengan alpaka lainnya. Nih, tadi udah dibacain juga. Selanjutnya, Mayang lagi. Selanjutnya kita akan menjawab soal S9.13. Jadi di S9.13 ini tentang metode laba kotor. Nah, jadi masing-masing presentasi laba kotor berikut dinyatakan dalam biaya. 1, 20%, nomor 2, 25%, nomor 3, 1/3%, yang nomor 4, 50%. Nah, instruksinya itu tunjukkan presentasi laba kotor dalam hal penjualan untuk masing-masing hal di atas. Jadi jawabannya nih ada di sebelahnya. Jadi nomor 1 itu 20% sebagai presentasi laba kotor yang dinyatakan dalam biaya dibagi 100% ditambah sama 20%.
Hasilnya itu 16,67% atau bisa juga ditulis 16,2/3%. Lalu untuk nomor 2 itu presentasi laba kotor yang dinyatakan dalam biaya sebesar 25% dibagi 100% ditambah presentasi laba kotor yang dinyatakan dalam biayanya juga, yaitu sebesar 25%. Hasilnya itu 20%. Lalu yang nomor 3, sama kita tadi, kita masukin presentasi laba kotor dalam biaya sebesar 1/3% dibagi 100% ditambah 1/3% hasilnya itu 25%. Untuk yang nomor 4, 50% sebagai presentasi laba kotor yang dinyatakan dalam biaya, kita bagi 100%, terus ditambah sama si presentasi laba kotor buat biaya ini juga, yaitu 50%. Hasilnya 33,33%. Atau bisa juga pakai yang 33, 1/3%. Next, jelas nih. Selanjutnya ada soal P9.2, LO1, LCNRV. Gracia Home Improvement PLC memasang dinding pengganti, jendela, dan pintu kaca louver untuk rumah keluarga tunggal dan kompleks kondominium. Perusahaan sedang dalam proses menyiapkan laporan keuangan tahunannya untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Mei 2019. Jim Alside, pengawas Garcia, telah mengumpulkan data berikut mengenai persediaan pada tanggal 31 Mei 2019. Saldo akun persediaan bahan mentah Garcia adalah 408.000 euro dan penyisihan untuk mengurangi persediaan menjadi NRV memiliki saldo kredit sebesar 27.500. Alside meringkas data biaya persediaan dan pasar yang relevan pada 31 Mei 2019 dalam jadwal di bawah ini. Alside menugaskan Patricia DeVreux, seorang magang dari perguruan tinggi lokal, tugas menghitung jumlah yang akan muncul pada laporan keuangan Garcia tanggal 31 Mei 2019. Untuk inventaris berdasarkan aturan LCNRV sebagaimana diterapkan pada setiap item dalam inventaris. DeVreux menyatakan keprihatinannya karena berangkat dari prinsip biaya historis. Dia ada aluminium siding, cedar shake siding, louvered glass doors, thermal windows. Totalnya dari cost 408.000, sales price-nya 49.200, dan net realizable value 449.100. Nah, instruksinya menentukan saldo penyisihan penurunan persediaan menjadi nilai realisasi bersih pada tanggal 31 Mei untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019. Tentukan besarnya keuntungan atau kerugian yang akan dibukukan dengan menggunakan metode kerugian akibat perubahan penyisihan pengurangan persediaan menjadi nilai realisasi bersih. Yang kedua ada jelaskan alasan penggunaan aturan LCNRV yang berlaku untuk persediaan. Nah, untuk menjawab yang pertama, saldo dalam penyisihan untuk mengurangi persediaan menjadi NRV pada tanggal 31 Mei 2015 harus sebesar 15.200. Bagaimana dihitung dalam tampilan di bawah ini? Yang pertama ada aluminium siding 70.000, NRV tadi 56.000 NRV-nya. Terus LCNRV-nya sebesar 56.000. Nah, cedar shake siding cost-nya 86.000, NRV-nya 84.800, LCNRV-nya atau yang terendahnya itu dia mengikuti 84.800, louvered glass doors-nya cost-nya 112, NRV-nya 168.300, jadi LCNRV-nya 112.000. Thermal windows-nya dia karena sama-sama harganya cost sama NRV-nya sama, jadi dia LCNRV-nya 140.000 juga. Terus total cost-nya itu 408.000, NRV-nya 449.100, LCNRV-nya 392.800.
Inventory cost-nya 408.000. Terus LCNRP valuation-nya 392.800. Jadi allowance tanggal 31 Mei 2015-nya itu pengurang dari 408.000 dikurang 392.800, jadi sebesar 15.200. Yang kedua, untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Mei, keuntungan yang akan dicatat karena perubahan dalam penyisihan pengurangan persediaan menjadi nilai realisasi bersih adalah 12.300 sebagaimana dihitung di bawah ini. Saldo sebelum penyesuaian itu ada 27.500, saldo yang dibutuhkan 15.200, jadi keuntungan yang dicatat itu dikurang saldo sebelum penyesuaian dan saldo yang dibutuhkan, jadi dia sebesar 12.300. Nah, selanjutnya, jelaskan alasan penggunaan aturan LCNRP yang berlaku untuk persediaan. Jadi, penggunaan aturan lower of cost or net realizable value atau LCNRP didasarkan pada prinsip pengakuan biaya dan konsep konservatisme. Prinsip pengakuan biaya berlaku karena penerapan aturan LCNRP memungkinkan pengakuan penurunan utilitas atau nilai persediaan sebagai kerugian pada periode terjadi penurunan. Penyimpangan dari prinsip biaya historis untuk penilaian persediaan diperbolehkan atas dasar konservatisme. Aturan umumnya adalah bahwa prinsip biaya historis ditinggalkan ketika utilitas masa depan suatu aset tidak lagi sebesar biaya aslinya. Selanjutnya akan dijelasin Maya. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal P96. Nah, ini tentang metode laboratorium. Jadi, pada tanggal 15 April 2019, kebakaran menghanguskan kantor dan gudang Stanislaw ESE. Lalu, satu-satunya catatan akuntansi yang disimpan adalah buku besar dari mana neraca saldo di bawah ini disiapkan. Jadi, di sini ada neraca saldo Stanislaw, ya benar, di 31 Maret 2019. Lalu di sini juga ada data dan informasi yang telah dikumpulkan. Mulai dari tahun buku perusahaan sampai pelanggan mengakui utang sebesar 46.000 pada tanggal 15 April 2019. Ya, next ajaran. Nah, di sini juga ada laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Ini ada year ended-nya itu yang 2018 sama yang 2017. Ada net sales-nya, ada net purchase, ada beginning inventory, sama ada ending inventory. Terus, persediaan dengan biaya 7.000 diselamatkan dan dijual seharga 3.500. Dan keseimbangan persediaan adalah kerugian total. Nah, instruksinya kita disuruh menyiapkan jadwal yang menghitung jumlah kerugian kebakaran inventaris. Jadwal pendukung perhitungan laba kotor harus dalam bentuk yang baik. Next round. Jadi, jawabannya kita buat computation of inventory fire loss buat si Stanislaw ini pada tanggal 15 April 2019. Jadi, pertama, tadi kan ada inventory yang awal yang diketahui di neraca saldo itu sebesar 75.000. Terus ada purchase-nya 52.000. Terus ada April merchandise shipments paid itu sebesar 3.400 seperti yang tadi ada di informasi soal di slide yang awal tadi. Terus ada unrecorded purchase on account itu sebesar 15.600. Terus itu kita total mulai dari inventory, purchase, shipment paid, sama unrecorded purchase on account. Hasilnya itu 146.000. Lalu dikurang sama shipments in transit sebesar 2.300. Lalu merchandise return sebesar 950. Hasilnya itu merchandise available for sale-nya jadi 142.000
750. Terus, last estimated cost of sales-nya itu mulai dari sales revenue sampai receivable acknowledged at 4/15/19 atau pada 15 April 2019 itu sebesar 46.000. Terus estimated receivable not acknowledged itu 8.000. Itu seperti yang ada di informasi juga, di mana pelanggan juga diperkirakan berutang 8.000. Terus totalnya itu 46.000 ditambah 8.000 sama dengan 54.000. Lalu ada at collection pada tanggal 4 pada tanggal 15 April 2019 di mana sebesar 12.000 itu didapat dari 12.950 dikurang 950. Itu sesuai dengan data informasi yang tadi ada di slide sebelumnya, di mana deposito selama periode yang sama berjumlah 12.950 terdiri dari penerimaan piutang dari pelanggan dengan pengecualian pengembalian 950 dari vendor untuk barang dagangan yang dikembalikan pada bulan April. Lalu, yang tadi itu kan total tadi di sales revenue itu, bentar. Yang tadi total itu dikurang sama receivable. Nah, receivable-nya kan 40.000. Jadi 66.000 dikurang 40.000. Setelah itu 26.000. Lalu total sales-nya menjadi 161.000. Dapat dari 135.000 yang tadi sales revenue yang awal ditambah sama total sales yang 15 April. Hasilnya jadi 161.000. Terus ada less gross profit sebesar 72.450. Itu didapat dari 45% dikali 161.000. Nah, 45%-nya itu didapat dari di tabel yang sebelahnya itu computation of gross profit rate. Di 45% itu pertama kita total dulu net sales-nya itu total net sales 2017 sama total net sales 2018. Hasilnya itu 920.000. Terus kita totalin juga beginning inventory tambah net purchase 2017 sama net purchase 2018. Hasilnya itu 581.000. Lalu dikurang sama ending inventory sebesar 75.000. Setelah itu menjadi 506.000. Jadi gross profit-nya itu total net sales dikurang sama di ending inventory tadi. Jadi 920.000 dikurang 506.000. Hasilnya itu 414.000. Nah, dapat gross profit rate-nya itu dari 414.000 tadi kita bagi sama total net sales yang 920.000. Hasilnya itu 45%. Nah, 45%-nya ini di gross profit kita kali sama 161.000 dari total sales itu. Hasilnya kan 72.450. Jadi 161.000 dikurang 72.450. Setelah itu 88.550. Lalu ada estimated ending inventory sebesar 54.200 sama kita kurang sale of salvage inventory sebesar 3.500. Jadi inventory fire loss-nya itu kita dapetin 50.700. Next. Selanjutnya ada soal P9.11 LO1 LCNRV TIP Ltd mengikuti praktik penilaian inventarisnya di LCNRV. Informasi berikut tersedia dari catatan persediaan perusahaan periode 31 Desember 2019 dalam ribuan. Sini ada informasi dari tabel berikut. Bisa dibaca. Bisa dilihat. Terus instruksinya, Jason adalah pegawai akuntansi di Departemen Akuntansi
Taipei Company, dan dia tidak dapat memahami bagaimana biaya penyelesaian dan penjualan memengaruhi penentuan nilai realisasi bersih. Jay sangat bingung dan dialah yang mencatat pembelian persediaan dan menghitung persediaan akhir. Anda adalah manajer departemen dan seorang akuntan. Dan hitunglah yang pertama instruksinya A itu hitung LCNRV menggunakan pendekatan item individual, yang B tunjukkan entry jurnal yang harus dia buat untuk menuliskan persediaan akhir dari biaya dari cost to dari cost ke pasar. Terus C-nya itu kemudian tulis memo untuk J yang menjelaskan berapa nilai bersih yang dapat direalisasikan serta cara menghitungnya. Gunakan perhitungan untuk membantu penjelasan. Terus yang A itu hitung LCNRV menggunakan pendekatan item individual. Nah, tadi masukin itemnya A, B, C, D, sama kuantitinya sama semuanya ada di soal. Terus cost-nya juga sama. Terus NRV-nya juga. Terus sama lower of cost or NRV. Terus apa namanya? 7 lower of cost or NRV-nya yang A 7,50, yang B-nya 8,1, yang C-nya itu 5,45, yang D-nya 3,80, dan yang E-nya 6,00. Terus yang schedule B itu yang A diperhitungkan 1.100 dikali NT 7,5 sebesar 8.250, yang 800, yang item B 800 dikali 8,20 sebesar 6.560. Ini itemnya yang cost, yang di tabel cost itu quantity on hand dikali sama cost-nya. Terus kalau yang lower of cost or NRV itu on hand quantity dikali sama lower of cost or NRV. Terus di sebelahnya ada perbedaan atau difference-nya karena cost yang A cost sama LCNRV-nya sama, jadi tidak ada perbedaan. Nah, yang B itu ada perbedaan sebesar 80, yang C ada 150, yang D sama, jadi nggak ada perbedaan, yang E 560. Nah, dijumlah sebesar 790. Nah, untuk menjawab yang B, kan tadi pertanyaan yang B tunjukkan entry jurnal yang harus dibuat untuk menuliskan persediaan akhir dari biaya ke pasar. Nah, tadi 790-nya itu jadi mencatat dengan mendebet harga pokok penjualan sebesar 790 dan penyisihan untuk mengurangi persediaan menjadi NRV sebesar 790 di kredit. Atau bisa juga menjurnal rugi karena penurunan persediaan menjadi NRV sebesar 790 dan mengkredit penyisihan untuk mengurangi persediaan menjadi NRV di kredit sebesar 790. Nah, kemudian tadi ini yang B. Terus yang C, tulis memo untuk J yang menjelaskan berapa nilai bersih yang dapat direalisasikan serta cara menghitungnya. Ini memonya itu dari atau from Jason, petugas, to manajer akuntansi atau dari manajer akuntansi. Untuk tanggalnya itu 14 Januari. Perihalnya petunjuk tentang penentuan nilai realisasi lebih rendah dari biaya atau bersih untuk penilaian inventaris. Nah, memo ini menjawab pertanyaan tentang menggunakan
atas biaya lebih rendah atau nilai realisasi bersih untuk penilaian persediaan. Sederhananya, nilai persediaan dimanapun yang lebih rendah biaya aktual atau nilai persediaan bersih yang dapat direalisasi pada saat penilaian. Istilah biaya relatif sederhana ini mengacu pada jumlah yang dibayarkan perusahaan kita untuk inventaris termasuk biaya yang terkait dengan penyiapan inventaris untuk dijual. Istilah nilai realisasi bersih di sisi lain lebih rumit. Seperti yang telah Anda ketahui, nilai ini adalah perkiraan harga jual dikurangi perkiraan biaya untuk menyelesaikan dan menjual item tersebut. Nilai bersih yang dapat direalisasikan ini kemudian dibandingkan dengan biaya sebenarnya dalam menentukan nilai yang lebih rendah dari biaya atau nilai realisasi bersih. Nah, lalu lihat item A pada schedule yang sebelumnya. Nilai untuk biaya dan nilai realisasi bersih masing-masing adalah 7,50 dan 9,00. Itu dari 10,50 dikurang 1, dan 1,5. Bandingkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan biaya sebenarnya. Pilih item A yang lebih rendah dari nilai persediaan. Dalam hal ini, 7,50 dolar adalah nilai yang dipilih untuk menilai inventaris. Jadi persediaan untuk barang A berjumlah 8.250. Lanjut, dengan cara yang sama, selalu pilih yang terendah di antara biaya dan nilai realisasi bersih. Setelah itu mengumpulkan total nilai realisasi bersih yang lebih rendah dari biaya atau bersih untuk semua item. Kemungkinan besar akan mengalami kerugian persediaan yang harus diperhitungkan. Dalam contohnya, kerugian itu sebesar 790. Itu dapat menjurnal kerugian ini dengan salah satu dari dua cara yang sebelumnya, yang tadi, itu dengan mendebit harga pokok penjualan sebesar 790 dan mengkredit izin untuk mengurangi persediaan menjadi NRV dikredit sebesar 790. Atau bisa juga menjurnal kerugian karena penurunan persediaan menjadi NRV sebesar 790 dan mengkredit penyisihan untuk mengurangi persediaan menjadi NRV sebesar 790. Nah, memo ini harus menjawab pertanyaan tentang nilai mana yang harus dipilih saat menilai inventaris pada nilai realisasi biaya atau bersih yang lebih rendah. Selanjutnya ada schedule A. Dia itu sama quantity on hand-nya, sama cost NRV, sama lower of cost or NRV. Terus yang schedule B sama juga, dia dikali, yang quantity on hand-nya dikali sama cost, yang lower of cost or NRV-nya on hand quantity dikali NRV, dikali lower of cost or NRV. Terus ada difference-nya dikurang, dicari selisihnya, bukan dikurang, sorry. Terus di sini jumlahnya, perbedaannya sebesar 790. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih.